Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Dan jangan lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa iNews di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam program kesayangan Anda semua, Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, izinkan saya untuk menyapa Kiai kita yang keren ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, di hari ini Kiai, kira-kira nikmat apa yang Kiai rasakan yang paling luar biasa? Yang pasti ya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat. Iya. Kalau sudah sehat itu kita bebas melakukan apapun. Ya. Iya benar. Dan itu harus kita syukuri Mas Agus. Karena kalau kita berbicara nikmat, saking banyaknya nikmat itu kita nggak bakalan mampu untuk menghitung nikmat Allah itu. Masya Allah. Gitu, Mas Agus. Dan sepertinya tema kita juga hari ini kita akan mengangkat terkait dengan nikmat ya. Nah pemirsa, tema kita adalah menjaga nikmat dan mencegah datangnya azab. Nah, apa hubungan antara menjaga nikmat dengan mencegah datangnya azab? Ini yang perlu sama-sama kita pahami. Yuk, sama-sama kita akan mulai kajian kita bersama dengan guru kita. Silakan, Kiai. Terima kasih, Mas Agus. Para pemirsa, tadi dikatakan apabila nikmat kita syukuri. Ada sebuah ungkapan, an-nikmatu, nikmat itu, idza syukirat, apabila kita syukuri, qarrat, maka dia akan tetap dan bertambah. Wa idza kufirat farrat. Kalau dia dikufuri dan tidak disyukuri, maka nikmat itu akan lari. Karena itu, ayo kita jaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak syukur. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca pada kesempatan kali ini, ada penjelasan yang menerangkan betapa kerusakan, hilangnya nikmat yang ada di sekeliling kita itu sejatinya bukan kezaliman Allah, bukan kesalahan Allah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Zaharal fasadu, telah tampak al fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Kenapa itu bisa terjadi? Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah sebagian tangan manusia. Kenapa disebut tangan? Ya karena kebanyakan perilaku manusia itu dari tangan. Bima kasabat aydin nas. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka mencicipi akibat sebagian dari apa yang mereka pernah lakukan. Jadi kira-kira la'allahum yarjun, agar supaya mereka itu kembali ingat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di satu sisi, kalau terjadi kerusakan kemudian kita menyadari itu teguran dari Allah, kemudian kita sadar itu bentuk kasih sayang Allah, Mas. Bentuk kasih sayang Allah, sehingga nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah membaca istighfar, mengakui salah, dan membenahi apa yang pernah dia lakukan selama ini. Karena itu mari kita waspada. Jangan sampai kita itu membiarkan kemaksiatan, ya, kemungkaran merajalela di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan misalnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Wattaqu, dan takutlah kamu terhadap satu fitnah, satu azab, satu ujian, ya. Di mana itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Semua bakal kena, Mas Agus. Ya. Yang maksiat kena, yang enggak maksiat kena, yang baik kena, yang tidak baik kena. Ngeri ini. Malah Rasulullah pernah satu ketika menyampaikan begini, idza zaharatil ma'asi, katanya kanjeng Nabi. Apabila kemaksiatan sudah merajalela, tampak,
Semua orang bangga dengan kemungkarannya. Idza zaharatil ma'asi ammahumullah biiqabin min indi. Maka Allah akan menurunkan adab tanpa terkecuali. Semua bakal kena. Yang dosa kena, yang enggak berdosa kena, yang baik kena, yang tidak baik juga kena, semua kena. Fas'alatin Nabi ya Ummu Salamah. Bertanyalah Ummu Salamah kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ama fihim nasun salihun. Ya Nabi, di situ apa tidak ada orang yang soleh, tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada ulama, tidak ada orang baik? Qala bala, kata Kanjeng Nabi, ada. Kiainya ada, ustadznya ada. Qalat kaifa yusna'u bihim. Bagaimana ya Rasulullah? Orang yang baik bisa kena, kalau yang nggak baik maklumlah ya. Orang yang nakal, yang jahat, yang maksiat kena adab, wajar. Tapi ini orang tidak berbuat dosa. Kenapa bisa terjadi? Jawaban Rasulullah, Pak. Yusibuhum ma asaban nas. Ini terjadi akibat ulah sebagian manusia. Karena itu mengapa kemudian ada kajian kitab semacam ini, ngaji. Ini dalam rangka apa, Mas Agus? Menyanggah langit, menjaga bumi agar tidak goncang, tidak turun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang misalnya ada gunung meletus, tsunami, banjir, benar nggak? Kebakaran. Malah kalau kita berbicara banjir, harusnya kan namanya air hujan itu kan rahmat. Iya. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan aku turunkan hujan dari langit, ma'an, air mubaraka, yang mengandung barokah. Iya. Lah kenapa kemudian sekarang yang terjadi kalau ada hujan orang pada ketakutan banjir? Siapa yang salah? Bukan sunnatullah, bukan Allah. Yang salah tentu manusia. Ya misalnya ahli lingkungan mengatakan, ya karena manusia itu menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, banjir di mana-mana. Lah ini betul apa yang disampaikan oleh Allah, bima kasabat aidin nas, oleh sebab ulah tangan manusia. Karena itu mari misalnya kalau kita doa, saking mengharapkan doa hujan itu menjadi rahmat. Kalau ada hujan kan doa kan Mas Agus ya? Betul, okay. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong jadikan hujan ini rahmat bagi kami, bukan mudarat bukan bagi kami. Istilah dengan hujan menjadi rahmat, bukan menjadi laknat lah kira-kira begitu. Kita mohon kepada Allah. Lah ini biasanya insya Allah lah, dengan doa semacam itu biasanya Allah menurunkan hamba-hambanya yang memperbaiki lingkungan. Ya, misalnya ada pemimpin yang mampu untuk memperbaiki lingkungan sehingga yang hujan itu benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Ya. Dan jangan sampai, mohon maaf para pemirsa, menuduh Allah zalim, jangan. Ya. Kemarin ada Mas Agus, ada seorang anak kecil. Saya tanya, mana bapaknya kamu? Meninggal Pak Yai. Kan Pak Yai yang memandikan. Iya. Kapan? Ya berapa tahun yang lalu. Ibunya kemana? Ibu meninggal juga. Loh kenapa? Ketularan bapak. Kalau ketularan bapak maksudnya apa? Ya bapak dulu kan penyakit ini. Ya. Ketularan bapak. Jadi mohon maaf Mas Agus. Saya nggak sebut nama ya. Meninggal karena AIDS. Ibunya subhanallah, ahli ibadah. Ibu anak ini ahli hadir majelis taklim. Saya kadang-kadang ingat, ya Allah, kenapa ini orang nggak berbuat dosa ya Allah? Maka tadi itu yang dikhawatirkan oleh kita. Kalau sudah kemaksiatan merajalela, maka semua akan kena, termasuk yang nggak berdosa. Ya. Saya sedih, tapi saya akan mengatakan, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Karena memang kita harus waspada para pemirsa. Di saat misalnya saya digigit oleh nyamuk atau digigit oleh semut, yang gigit mungkin semutnya 1-2 ya, atau yang gigit itu nyamuk berapa biji saja. Tapi kita mungkin ambil obat nyamuk, kita semprot kan begitu kan? Ya. Kena semua kan? Betul. Jadi mungkin korban. Jadi korban. Nyamuk yang nggak kena nggak berbuat salah itu, yang nggak berbuat dosa mungkin bisa protes, demo dia. Kiai, saya tidak gigit, yang gigit teman saya. Maka jawaban saya, ini gara-gara temanmu yang usil katanya. Jadi kena semua. Kena semua. Masya Allah. Karena itu dunia yang satu ini adalah dunia kita bersama. Jangan sampai ada ungkapan Mas Agus,
dosa-dosa saya Pak Kiai. Hmm. Maksiat ya maksiat saya. Biar nggak usah ceramah-ceramah, nggak Iya. usah ngajak anak Masuk neraka juga saya juga masuk ngerasain neraka gitu. saya juga. Nggak boleh begitu Mas. Karena ini kewajiban. Rasulullah mengajarkan begini, man ra'a minkum mungkaron, Iya. kalau ada kemungkaran ya falyughayyir biyadih. Rubah dengan kemampuanmu, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati, tidak bisa. Fa bilisani, dengan lisannya kan begitu kan? Ya. Fa illam yastati, tidak mampu, ya fa biqalbi, dengan hatinya. Dan itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi, fadzalika at'aful iman. Ini iman yang paling lemah itu adalah hanya ingkar dalam hati. Itu kira-kira Mas Agus. Nah, gini Kiai, ini kan ada fenomena ya, misalkan ada ya pernah pengalaman lah dulu yang namanya bendungan itu jebol. Bendungan jebol atau apa namanya hutan yang ditebang itu kemudian mendatangkan banjir. Nah, itu kan ulah tangan manusia. Ya. Nah, kenapa juga kemudian disebutkan nih, ya itu semua ujian dari Allah. Nah, kok ujian dari Allah? Sedangkan itu kan akibatnya adalah manusia yang bikin. Tapi kenapa ketika sudah kena, seolah-olah itu adalah ujian dari Allah? Inilah Mas Agus kesalahan persepsi ya. Ya. Kalau kita ini orang Islam sebenarnya di satu sisi di saat kita mendapatkan hal-hal semacam itu yang tidak mengingat, yang tidak mengenakkan ya, itu kita sebut ujian memang, ujian dari Allah. Tapi kalau kita memang nggak benar sebelumnya berbuat maksiat itu bukan ujian, memang adab itu. Oh. Tapi saya sampaikan kadang Allah itu sayang oleh sebab ini. Iya. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah itu sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, akan diuji sama Allah. Ya ujinya macam-macam lah, namanya ujian suka-suka nggak ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu namanya nyontek. Ibtalahu, diuji sama Allah. Tujuannya apa ya tadi? Liyasma'a tadarruahu, agar Allah mendengar tangisannya, rintihannya. Baru kalau sudah terjadi banjir, ya Allah banjir ya Allah, ngungsi ya Allah, baru ingat kepada Allah. Lah ini katanya Allah, ya udahlah, kamu ada kesempatan, jangan-jangan tidak sempat tobat, tidak sempat minta maaf, dicabut nyawanya oleh Allah, bagaimana besok di akhirat? Masya Allah. Itu Mas Agus. Iya. Nah pemirsa, sungguh menarik tadi kita bicara tentang lingkungan. Nah berikut ini nanti pada segmen berikutnya kita akan mengundang seorang penggiat lingkungan. Siapakah beliau? Nah supaya Anda penasaran, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.